Aisyah binti Abu Bakar, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dikenal sebagai pribadi cerdas, jujur, setia, tulus, dan terhormat. Aisyah menjadi teladan dari jutaan wanita. Rumah tangga Aisyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung dalam suka dan duka hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam dekapan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di kelas Bahasa Indonesia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar online. Anak-anak, berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama, materi kita hari ini adalah teks cerita inspiratif. Salah satu contoh cerita inspiratif yang akan Ibu jelaskan dalam pertemuan ini adalah cerita inspiratif seorang Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita saksikan sebelumnya. Sosok Aisyah binti Abu Bakar menginspirasi kita semua menjadi wanita cerdas, jujur, dan terhormat. Bahkan mungkin semua wanita ingin seperti Aisyah. Jadi, cerita inspiratif adalah cerita atau kisah masa lalu yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hal yang sama, terutama yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Setelah kita mengetahui apa itu cerita inspiratif, selanjutnya kita harus paham struktur teks inspiratif. Struktur teks inspiratif ada 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Baiklah, akan Ibu jelaskan satu persatu. Struktur teks inspiratif yang pertama disebut abstrak. Bagian ini merupakan inti dari teks cerita inspiratif, tetapi bagian ini bersifat opsional. Maksudnya, boleh dituliskan, boleh tidak. Yang kedua, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tema, latar, dan juga tokoh. Yang ketiga, ada komplikasi. Bagian ini berisi konflik sampai pada klimaks dari teks cerita inspiratif, karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Yang keempat ada evaluasi. Bagian ini berisi munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Yang kelima ada resolusi. Bagian ini merupakan bagian berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami tokoh. Dan yang keenam, ada koda. Bagian ini merupakan amanat dan pesan-pesan positif yang bisa dipetik dari teks cerita inspiratif. Ya anak-anak, sampai di sini insya Allah kalian sudah paham semua ya. Dan untuk latihan di rumah, cobalah kalian menulis cerita inspiratif berdasarkan data dan kerangka cerita yang telah Ibu siapkan berikut ini. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja.